Baik, dengan mosi Dewan ini mendukung binalitas intelektual sebagai prinsip utama dalam pendekatan akademis. Juri ini adalah tipe mosi evaluasi di mana kami dan kita akan berfokus pada suatu keadaan atau situasi yang sudah terjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka kami sebagai tim oposisi menolak dan tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, dan kami membantah semua argumentasi daripada tim lawan karena argumentasi mereka adalah bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena sejatinya argumentasi mereka sudah patah dengan penjelasan kami dan terbukti dengan adanya status quo yang berlaku saat ini. Maka tim lawan harus kalah pada perdebatan kali ini, karena sejatinya sesuatu hal yang hanya diulang tanpa ada sesuatu yang baru yang menarik, pada akhirnya hanya yang menciptakan hal yang sama dan kondisi yang sama Dewan Juri, dan ini sama sekali tidak terjadi perubahan dan pengembangan pembaruan yang signifikan khususnya bagi dunia akademis. Dewan Juri, terdapat 3 kata kunci yang akan kami definisikan agar mempermudah pemahaman juri dan tim lawan. Yang pertama, binalitas intelektual berbasis pada penggunaan ide teori atau argumen terlalu umum dan berulang-ulang digunakan Dewan Juri. Yang kedua adalah prinsip utama, bermaksud hal yang diutamakan dan itu dipegang dan diterapkan oleh semua orang Dewan Juri. Yang ketiga adalah pendekatan akademis merujuk pada secara atau metode digunakan dalam studi, penelitian atau objek pembelajaran didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, objektivitas, logika dan sistematis. Dan ini kerangka kerja yang diterapkan oleh para akademisi, peneliti dan pelajar untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena atau topik secara mendalam dan terverifikasi. Mari masuk di karakteristik juri. Yang pertama adalah binalitas intelektual, seperti kita mengulang dan hanya mengulang sesuatu yang sama biasa kita lakukan dari dulu hingga, khususnya dari segi perkataan yang bersifat sudah lama dan tidak sesuai untuk zaman sekarang juri. Contohnya ketika guru mengawasi siswa yang sedang ujian, mereka akan mengatakan bahwasanya jangan mencontek, dikerjakan sendiri, jangan diskusi dan lain-lain. Itu semua sudah biasa dan terlalu umum digunakan Dewan Juri. Yang kedua adalah prinsip utama itu seperti sesuatu yang utama dan tidak boleh dilanggar, harus diterapkan oleh semua orang tanpa terkecuali, dan ini bersifat pegangan semua orang. Yang ketiga adalah pendekatan akademis. Ini seperti mengatur sistem pembelajaran di sekolah, mengatur kegiatan belajar, mengajar, dan mengukur kemampuan siswa di sekolah tersebut. Mari masuk ke pendirian kami. Juri, kami tahu terdapat berbagai masalah ketika kami akan menjadikan binalitas intelektual sebagai prinsip utama di dunia akademis. Tetapi juri, dengan proposal dan argumentasi tim lawan atau tim pemerintah, ini akan semakin memperparah keadaan Dewan Juri. Maka terdapat 2 tujuan yang akan kami capai pada perdebatan kali ini. Yang pertama aspek pendidikan atau akademis, tapi yang kedua aspek sosial. Dewan Juri, mari kita lihat status quo yang terjadi saat ini, di mana banyak dan ramai dosen dan guru, pejabat tertentu yang tidak menguasai materi umum yang seharusnya mereka menguasai karena mereka di bidang itu Dewan Juri. Nah, seperti yang terjadi di Universitas Gadjah Mada UGM, di mana ada salah satu dosen Fakultas Ilmu Filsafat yang tidak dapat menguasai teori yang merupakan pisau bagi dia untuk mendidik mahasiswanya Dewan Juri, dan ini merupakan disebabkan oleh binalitas intelektual yang hanya mengulang-ulang saja dan terus berada di posisi yang sama dalam menyampaikan sesuatu, sehingga tidak ada ilmu yang baru yang berkembang sesuai dengan zaman, dan ini tidak menjadi hal yang menarik bagi banyak orang, dan juga ini berdampak buruk bagi dunia akademis, khususnya kepada pelajar dan pengajar Dewan Juri. Maka juri, mari masuk di argumentasi saya. Yang pertama, juri, mari kita berfokus ke binalitas intelektual adalah sesuatu kondisi yang ditandai dengan tiga hal. Yang pertama adalah pemandangan pemikiran yang tidak disadari, yang kedua merosotnya kualitas akademik, dan yang ketiga kualitas intelektual yang merosot. Juri, jangan hanya melihat pada sisi keunggulan atau kebaikan dari binalitas intelektual seperti yang dijelaskan oleh tim lawan, tetapi mari masuk di sisi kerugian atau keburukan dari ketika kita hanya tetap untuk menjadikan binalitas intelektual ini sebagai prinsip utama di dunia akademis. Kerugiannya adalah satu, ini akan merusak dan membuat pendidikan dan dunia akademis akan semakin menurun akibat pemikiran yang dangkal yang hanya berfokus atau berpegang pada suatu kalimat teori yang sama dan diulang-ulang secara terus-menerus, dan itu dari dulu sampai sekarang Dewan Juri. Tapi yang kedua, ini juga akan membuat orang-orang yang terkenal secara akademis menjadi menurun, dan teori yang dikuasai itu hanya sehingga menghambat pertumbuhan mahasiswa untuk berpikir kritis, dan akhirnya akan menghambat inovasi mahasiswa untuk berpikir kritis dan berkreasi Dewan Juri. Tapi yang ketiga, ini juga menjadi suatu peringatan agar kita tidak menetap dalam situasi binalitas intelektual ini yang merosakkan seluruh generasi yang ada. Ini juga merupakan ancaman dan tantangan bagi kami juri, karena ketika mindset dan mentalitas ini tidak dirubah, maka ini akan mengkhawatirkan generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang Dewan Juri. Tapi satu, apa yang ingin kami coba sampaikan adalah bahwa binalitas intelektual di dunia akademis ini sangat tidak efektif, dan ini membawa keretakan secara halus Dewan Juri, khususnya bagi pengajar dan yang belajar, karena ini akan menghambat perkembangan pelajar untuk lebih kreatif dan berpikir kritis di dunia akademis Dewan Juri. Tapi yang kedua, di mana binalitas intelektual ini tidak tepat untuk diterapkan di lingkungan publik seperti sekolah, perguruan tinggi, forum publik atau nasional, karena ini sangat tidak sesuai juri dan tidak seharusnya diterapkan juri. Tapi tiga, siapa yang akan terkena dampak yang serius dan parah terhadap binalitas intelektual ini adalah mereka yang mengajar atau yang sering berbicara
umum seperti dosen, guru, pekerja publik, dan orang-orang yang sering berkomunikasi khususnya dalam ilmu berkomunikasi dewan juri. Tapi yang keempat, kapan binalitas intelektual ini dapat diterapkan? Ketika dosen, guru, atau orang tersebut mulai menjelaskan atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan teori atau kalimat yang diucapkannya itu ketika ingin menyampaikan sesuatu dan itu diulang-ulang terus-menerus dewan juri. Tapi yang kelima, kenapa ini sangat tidak tepat dan tidak efektif untuk dunia akademis? Karena ini akan menghambat juri, ini akan menghambat pertumbuhan dan inovasi bahkan kreativitas dari mahasiswa untuk berpikir kritis dan mencerna sesuatu materi yang baru. Tapi yang keenam, bagaimana binalitas intelektual ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas pengajar dan belajar adalah dengan dan kalian pemikiran si pengajar dan penerimaannya lemah juga terhadap pelajar, maka ini akan menimbulkan permasalahan serius khususnya bagi dunia akademis. Mari masuk di visualisasi atau penggambaran saya tentang binalitas intelektual ini. Juri, bayangkan juri sedang mendengarkan pidato seseorang atau dosen, tapi ia hanya mengulang-ulang seperti ular kembali omongan atau kalimatnya yang dari dulu hingga sekarang tetap sama dan dipegang dan digunakan. Bukankah timbul perasaan yang bosan atau kesulitan memahami yang sebenarnya apa yang sebenarnya ingin disampaikan juri? Bayangkan juga juri, ketika juri sedang belajar sesuatu tetapi pembelajaran atau materi itu hanya diulang-ulang dan tidak adanya perubahan baik secara teori, materi maupun cara penyampaian atau bahasa yang digunakan, tidak ada yang baru. Bukankah juri akan merasa tidak fokus dan mulai tidak menyambung dengan apa yang ingin disampaikan dewan juri? Maka inilah yang kami maksudkan, maka ini yang kami ingin katakan dan kami bela, bahwa pada akhirnya kami tidak setuju dengan binalitas intelektual, apalagi dijadikan sebagai prinsip utama dalam dunia akademis. Karena sejatinya pada dasarnya dunia akademis atau pendidikan kita itu membutuhkan suatu pembaruan atau orang yang berpikir kritis dan kreatif. Maka juri, di sini kami ingin tegaskan sekali lagi, kami sebagai tim oposisi dengan suara lantang kami akan menolak dan membantah posisi kita pada hari ini. Karena pada dasarnya dan pada akhirnya binalitas intelektual ini hanya akan membuat dunia akademis kita tertinggal jauh dan tidak ada kemajuan sama sekali dewan juri. Maka kami tegaskan, kami bangga menjadi tim oposisi.